Selamat siang hadirin sekalian. Pada kesempatan ini saya Arya akan bertugas sebagai moderator yang memimpin jalannya debat pada hari ini. Tema debat kita adalah tantangan pembangunan Indonesia pada era Jokowi. Pada hari ini akan berdebat dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Tim pro terdiri dari pembicara satu, Karlin dan Aaron. Tim kontra terdiri dari pembicara satu, Bella, dan pembicara dua, Revan. Tanpa berlama-lama kita akan langsung memulai sesi debat hari ini. Saya akan silakan pembicara satu dari tim pro untuk menyampaikan. Selamat siang teman-teman dari IBC. Saya sebagai pembicara pertama dari tim pro memberikan saya. Tim kami berpendapat bahwa pada masa Presiden Joko Widodo, tantangan pembangunan terbesar adalah kondisi geografis Indonesia yang luas dan infrastruktur atau wilayah. Tantangan ini penting karena berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan persatuan bangsa. Definisi tentang pembangunan adalah hambatan atau kendala yang menghambat pemerintahan, kesejahteraan, dan ekonomi serta kesejahteraan. Latar belakang Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau. Sebelum tahun 2014, pembangunan masih terpusat di Pulau Jawa. Biaya logistik mencapai sekitar 28% dari PDB, jauh lebih tinggi dibanding negara lain. Oleh karena itu, pemerintah perlu kebijakan yang berfokus pada pembangunan. Argumen pertama kami, infrastruktur sebagai fondasi ekonomi. Presiden Jokowi menjadikan infrastruktur sebagai prioritas utama. Dalam satu dekade, tol meningkat menjadi kurang lebih 2.893 km, 50 pelabuhan dan bandara dibangun, 43 bendungan selesai, proyek strategis seperti ibu kota Nusantara dibangun. Mengapa ini penting? Karena Indonesia adalah negara kepulauan, tanpa konektivitas tidak mungkin ada pembangunan. Dampaknya biaya logistik turun menjadi sekitar 14%, desa Indonesia naik secara global, konektivitas antar daerah meningkat. Argumen kedua kami, infrastruktur mendorong pemerataan dan persatuan. Pembangunan seperti tol Trans Sumatera dan PLTS memperkuat wilayah perbatasan, program seperti Kalimantan dan KIS juga mendukung kualitas SDM. Program Kartu Indonesia Pintar membantu sekitar 20 juta siswa setiap tahun, sedangkan bantuan pendidikan tinggi membantu sekitar 1,5 juta mahasiswa. Di bidang kesehatan, angka stunting menurun dan cakupan jaminan kesehatan nasional meningkat hingga ratusan juta penduduk. Kami meyakini bahwa kebijakan pada masa Presiden Jokowi merupakan upaya nyata untuk mengatasi tantangan pembangunan dan memperkuat persatuan Indonesia. Juga tim kami menegaskan masalah yang muncul bukan karena pembangunan yang gagal, tetapi karena hubungan sedang tidak stabil. Terima kasih. Baik, selamat siang. Saya Setian Nursaberantia dari tim kontra dengan rekan saya akan menyampaikan beberapa tantangan dan masalah yang terjadi dalam pembangunan di era Presiden Jokowi. Sebelum itu kami ingin berterima kasih kepada tim pro atas pemaparannya. Namun kami dari tim kontra ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya melihat pembangunan dari apa yang ada di permukaan. Memang benar di bawah kepemimpinan Jokowi pembangunan infrastruktur berkembang sangat besar. Namun pertanyaannya bukan sekedar apa yang dibangun, namun siapa saja yang merasakan dampaknya. Dan apakah pembangunan tersebut sudah benar-benar merata, berkeadilan, dan memperkuat keutuhan NKRI. Pembangunan infrastruktur memang penting, namun pembangunan yang terlalu berfokus pada proyek fisik besar berisiko mengesampingkan pembangunan kualitas sumber daya manusia secara mendalam dan menimbulkan peningkatan utang negara. Sebagian pihak menilai manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan dengan merata, terutama di daerah terpencil. Yang pertama, terkait pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga proyek lainnya, memang produktivitasnya meningkat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua wilayah merasakan dampaknya secara langsung. Beberapa daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses dasar seperti
tujuan utama belum sepenuhnya tercapai. Dalam pendidikan kewarganegaraan, kita diajarkan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Kita juga diajarkan lewat sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pembangunan tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian wilayah atau kelompok masyarakat saja. Jika pembangunan lebih terkonsentrasi di wilayah tertentu sementara daerah lain masih tertinggal, maka dapat memicu rasa ketidakadilan. Dan jika kepercayaan masyarakat terhadap negara melemah, maka persatuan bangsa juga dapat terancam. Kedua, terkait sumber daya manusia. Disebutkan adanya program KIP, BPJS, dan Kartu Prakerja. Program-program tersebut memang membantu, tapi kualitas pendidikan dan layanan kesehatan belum sepenuhnya merata. Angka stunting dan kesenjangan untuk pendidikan antar wilayah masih menjadi tantangan nasional. Ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia memerlukan lebih dari sekedar program bantuan. Dibutuhkan penguatan sistem yang berkelanjutan. Kualitas pendidikan di kota besar jauh lebih baik dibandingkan di daerah terpencil. Akses terhadap guru berkualitas, fasilitas sekolah yang layak, dan teknologi pembelajaran masih belum merata. Selanjutnya di bidang kesehatan. Meskipun kepesertaan jaminan kesehatan meningkat, distribusi tenaga medis dan fasilitas kesehatan belum sepenuhnya merata. Masih ada daerah yang kekurangan dokter spesialis, kekurangan rumah sakit rujukan, dan alat kesehatan yang memadai. Berdasarkan data pada Februari 2024, rumah sakit dengan fasilitas lengkap baru ada di 16 dari 38 provinsi, menunjukkan banyak daerah masih mengandalkan puskesmas atau rumah sakit rendah. Dan pada Maret 2024, 48% dari 10.217 puskesmas di Indonesia masih kekurangan tenaga kesehatan seperti dokter atau spesialis. Ketiga, dalam bidang birokrasi, pemerintah memang telah melakukan digitalisasi layanan dan penyederhanaan jabatan struktural. Pemerintah mendorong sistem perizinan berbasis online untuk mempermudah investasi. Namun, di beberapa daerah masih ditemukan pelayanan yang lambat, sistem digital yang belum optimal, serta kurangnya kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola sistem baru tersebut. Artinya, reformasi birokrasi belum sepenuhnya merata. Ada daerah yang sudah maju dalam digitalisasi, tapi ada juga yang masih tertinggal karena keterbatasan infrastruktur internet, kompetensi pegawai, dan pengawasan. Perlu diingat bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal kepercayaan rakyat terhadap negara. Pemerintah wajib memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Ini mengganggu rasa keadilan rakyat jika masyarakat masih menghadapi prosedur rumit atau pelayanan yang tidak konsisten. Kami, sebagai tim kontra, tidak menolak bahwa ada capaian signifikan pada masa pemerintah Jokowi. Namun, sebagai tim kontra, kami menilai bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah proyek atau besarnya anggaran. Keberhasilan sejati harus diukur dari seberapa merata kesejahteraan itu dirasakan dan seberapa kuat fondasi sosial bangsa diperkuat. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa meskipun pembangunan era Jokowi menunjukkan kemajuan, masih ada berbagai sisi negatif dan tantangan serius yang harus menjadi perhatian bersama agar cita-cita keadilan sosial benar-benar terwujud. Sekian dari saya selaku tim kontra. Terima kasih. Kalian ke sesi tanggapan. Terima kasih kepada pembicara pertama dari masing-masing tim atas penyampaian argumennya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanggapan yang akan disampaikan oleh pembicara kedua dari masing-masing tim. Saya persilakan Info untuk menyampaikan argumentasi dan tanggapan. Selamat pagi, saya sebagai pembicara kedua dari tim Pro akan memperkuat argumentasi tentang melengkapi pernyataan tim kontra serta memberikan fungsi tambahan dalam pembangunan pada masa Presiden Joko Widodo memberikan dampak yang positif nyata bagi masyarakat. Sebelum saya menyampaikan argumentasi lebih lanjut, perlu ditekankan kembali posisi kami. Kami percaya bahwa pembangunan proyek dilakukan pemerintah khususnya dalam bidang infrastruktur, sumber daya manusia, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis yang membawa kemajuan bagi Indonesia. Walaupun terdapat tantangan pada pelaksanaannya, manfaat pembangunan jauh lebih besar dibandingkan dampak yang negatif. Yang pertama, saya akan melengkapi tim argumen tim kontra yang mengatakan bahwa pembangunan menimbulkan ketimpangan dan merugikan masyarakat tertentu. Kami tidak menolak bahwa dalam pembangunan selalu ada tantangan, namun tim kontra hanya melihat sebagian kecil dapat mempertimbangkan manfaat besar yang dirasakan
masyarakat secara luas. Sebagai tim pro, kami menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur daerah Joko Widodo telah secara nyata meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jembatan mempercepat distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta membuat harga barang lebih terjangkau. Di bidang sumber daya air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyelesaikan 53 dari 61 bendungan, termasuk bendungan Sepaku Semoy dan bendungan Dewi Keres, yang mendukung irigasi dan para sektor konektivitas. 2.432 km jalan tol telah dibangun, termasuk ruas jalan tol Setabat, Mapungpura, dan tol Tebing Tinggi, Sebelaban, Sinasam sebagai bagian dari tol Trans Sumatera. Kedua, tim kontra menyatakan bahwa pembangunan belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa. Namun kami melihat ini sebagai proses pembangunan yang terus berkembang, bukan sebagai perkara. Pemerintah telah berupaya melakukan pemerataan pembangunan melalui pembangunan di luar Pulau Jawa, termasuk pembangunan tol Trans Sumatera, pembangunan pelabuhan dan bandara di berbagai daerah, serta rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Pembangunan infrastruktur yang berorientasi emisi sentris menunjukkan adanya pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, jalan tol, jalan nasional, pegunungan, irigasi. Komitmen pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional. Ibu kota Nusantara EKN menjadi bukti bahwa Indonesia sudah menerapkan hal tersebut. Dampaknya terlihat pada penurunan biaya logistik secara serta meningkatnya daya Indonesia global. Di bidang pendidikan, akses masyarakat pada layanan pendidikan semakin luas. Program masyarakat Indonesia Pintar menjangkau sekitar 20 juta siswa setiap tahun. KIP kuliah dan bidik misi juga sampai sekitar 1,5 juta mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkreasi. Sektor kesehatan pun mengalami perkembangan yang signifikan. Angka kematian bayi berhasil ditekan dari 27% di kelahiran menjadi 17% di kelahiran pada tahun 2023. Prevalensi stunting turun dari 37,2% menjadi 21,5%. Jumlah peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN meningkat dari 133 juta menjadi 273 juta pada tahun 2024, dengan setengahnya merupakan penerima bantuan iuran dari pemerintah. Pemindahan ibu kota negara merupakan langkah strategi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Tujuannya dari kebijakan ini bukan hanya meningkatkan pemerintahan, tapi juga mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha mencari solusi jangka panjang terhadap masalah pembangunan. Ketiga, saya akan memperkuat organisasi tim kami dengan bukti tambahan dalam bidang sumber daya manusia. Pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas manusia Indonesia. Pemerintah meluncurkan berbagai program seperti Kartu Indonesia Pintar untuk memberikan akses pendidikan bagi jutaan siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi kesalahan sosial pada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan Kartu Indonesia Sehat yang memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Program ini membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka kematian bayi, dan mengurangi angka stunting. Dalam bidang ekonomi, pemerintah juga menjalankan program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan yang membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program ini
bertujuan menciptakan aparatur negara yang berorientasi pada pelayanan akuntansi dan keuangan. Interupsi. Libro menyebutkan reformasi birokrasi sudah meningkat melalui program berakhlak, tapi praktik korupsi dan hambatan pelayanan publik masih terjadi di beberapa instansi. Apakah ini menunjukkan bahwa reformasi tersebut belum berjalan efektif? Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjelaskan karena mengatur pembangunan masyarakat, pembangunan struktur membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, meningkatkan efektivitas di berbagai daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Dan untuk menanggapi tim pro yang memberikan interupsi pada tim kami, reformasi birokrasi sudah berjalan melalui digitalisasi dan sistem merit. Perubahan membutuhkan proses bertahap untuk mengurangi proses korupsi. Menuju sesi kesimpulan, terima kasih kepada pembicara kedua yang telah Selamat siang. Saya adalah pembicara kedua dari Jakarta. Saya akan memperkuat argumentasi kita sekaligus melengkapi pernyataan Fikro yang menyatakan bahwa pembangunan pada masa Presiden Jokowi telah berhasil. Fikro setuju adanya pembangunan di berbagai sektor. Namun kami menilai bahwa pembangunan tersebut belum berjalan dengan optimal di berbagai bidang yang seperti ekonomi, pendidikan, birokrasi, sosial, serta belum sepenuhnya memperkuat hutang daerah. Kenapa? Yang pertama, bidang dalam infrastruktur dan ekonomi, pemerintah memang fokus pada pembangunan infrastruktur yang tol, pelabuhan, dan negara. Tujuannya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun dalam praktiknya, manfaat pembangunan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Banyak daerah masih menghadapi keterbatasan lapangan kerja dan penggunaan daya beli masyarakat. Infrastruktur yang dibangun seringkali menunjukkan wilayah yang ekonomi tinggi, serta daerah yang kecil masih tertinggal dalam pembangunan dasar. Akibatnya, kesenjangan antar wilayah akan tetap terjadi. Ketimpangan ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan sosial yang berpotensi untuk mengganggu persatuan nasional dan mengancam kedaulatan NKRI. Dan yang kedua, dalam bidang pendidikan, pemerintah telah membangun sekolah dan memperluas Interupsi. silakan. Apakah tim kontra mengabaikan fakta bahwa angka kemiskinan sempat menurun sebelum pandemi? Dan apakah pembangunan bisa berjalan dan pertumbuhan sosial? Terima kasih. Terima kasih atas diskusinya. Jadi kami mengakui ada penurunan, tetapi belum cukup signifikan untuk seluruh merata. Pembangunan besar sering menimbulkan dampak sosial seperti relokasi warga dan perubahan lingkungan. Perubahan memang perlu, tetapi pengelolaannya harus bergantung dan berkelanjutan. Kami menegaskan kembali bahwa pemerataan dan dampak pembangunan adalah tantangan utama. Saya akan pemerintah adalah sekolah dan memperluas. Namun pembangunan pendidikan tidak hanya soal jumlah pasukan, masih berlaku soal kualitas pendidikan antara kota dan wilayah kecil. Beberapa sekolah masih kurang menawarkan pengajar, fasilitas baru serta akses teknologi pendidikan. Selain itu, kualitas sumber manusia belum meningkat secara merata. Banyak lulusan pendidikan yang masih kesulitan bersaing di dunia besar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya menyelesaikan masalah utama, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia secara merata. Yang ketiga, dalam bidang birokrasi dan pemerintahan, pemerintah telah melakukan reformasi dan digitalisasi pelayanan publik. Namun kenyataannya pelayanan birokrasi di beberapa daerah masih menghadapi hambatan seperti prosedur yang lama dan efisiensi administratif. Ketimpangan kualitas pelayanan antara pusat dan daerah masih terlihat jelas. Tidak semua masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang cepat dan transparan.
inovasi belum berjalan optimal, maka pelaksanaan pembangunan juga akan menjadi kurang efektif. Program pembangunan yang baik sekalipun dapat terhambat apabila sistem administrasi dan pengawasan berubah. Yang keempat, bidang sosial. Pembangunan besar membawa konsekuensi sosial dalam beberapa proyek nasional. Terdapat keras yang harus direalisasi ada penghilangan sumber penghidupan. Tidak semua proses pembangunan berjalan pada konsep sosial, sehingga masyarakat merasa kurang dilebatkan dalam pengambilan keputusan. Muncul ketidakpuasan terhadap kebijakan pembangunan. Stabilitas sosial sangat penting bagi negara sebesar Indonesia. Jika dampak sosial tidak dikelola baik, maka pembangunan justru dapat menimbulkan masalah baru di masyarakat. Yang kelima, hubungan pembangunan dengan kebutuhan NKRI. Dipro mungkin beranggapan bahwa pembangunan otomatis memperkuat persatuan bangsa karena wilayah Indonesia semakin terhubung. Namun program NKRI tidak hanya dibangun melalui konektivitas fisik. Kebutuhan bangsa juga berlanjut pada pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial serta rasa perhatian oleh negara. Apabila masih terdapat kesenjangan pembangunan yang wilayah, maka potensi ketidakpuasan daerah tetap ada. Oleh karena itu, pembangunan harus memastikan seluruh masyarakat merasa menjadi bagian dari kemajuan nasional. Kesatuan nasional akan kuat apabila pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya akan menjelaskan apa yang saya mengatakan tadi. Pertama, dalam presiden pemerintahan Jokowi, pertama belum merata secara ekonomi dan wilayah. Yang kedua, belum sepenuhnya meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, reformasi birokrasi belum optimal di seluruh daerah. Yang keempat, menimbulkan dampak sosial tertentu. Dan yang terakhir, belum otomatis menjadi program NKRI. Yang ketiga, pembangunan yang belum dapat dikatakan sebelumnya berhasil secara menyeluruh. Demikian penyampaian saya dari pembicara kedua di program. Terima kasih. Dari sisi kesimpulan, terima kasih kepada pembicara kedua yang telah menyampaikan argumentasinya pada sisi tanggapan. Selanjutnya kita akan memasuki sisi kesimpulan yang akan disampaikan oleh perwakilan masing-masing tim. Saya persilakan kepada Baik, sebagai kesimpulan, kami dari tim kontra menilai bahwa pembangunan pada era kepemimpinan Jokowi memang menunjukkan kemajuan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan berbagai program nasional lainnya. Namun keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur hanya dari banyaknya proyek fisik yang dibangun. Kenyataannya, ketimpangan pembangunan antar wilayah, kualitas sumber daya manusia yang belum merata, serta manfaat pembangunan yang belum dirasakan secara menyeluruh masih menjadi tantangan yang sangat besar. Pembangunan yang membutuhkan pembiayaan tinggi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, pembangunan nasional seharusnya tidak hanya berorientasi pada percepatan pembangunan fisik, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Karena pada akhirnya pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang tidak hanya terlihat maju, tetapi benar-benar dirasakan adil oleh seluruh masyarakat dan mampu memperkuat persatuan NKRI. Sekian dari kami, tim kontra. Terima kasih. Kami telah menunjukkan bahwa tantangan pembangunan terbesar adalah ketimpangan wilayah ekonomi sosial, dan pemerintah telah mengambil langkah nyata melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kami menegaskan bahwa infrastruktur dan dana desa akan memberikan komitmen pemerataan. Rasio utang masih aman untuk digunakan untuk investasi produktif. Dan yang terakhir, tantangan terbesar berasal dari pandemi global. Itulah kelemahan pertama tim kontra yang terlalu berfokus pada ketimpangan dan kemudian progres. Oleh karena itu, kami tetap pada prinsip bahwa kebijakan masa Presiden Joko Widodo merupakan upaya yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan Indonesia. Terima kasih. Marilah kita berikan tepuk tangan kepada tim yang telah menyampaikan hasilnya.
sebagai moderator dan saya Ezra mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta debat yang akan